Inti yang pengen saya bilang adalah ini semua tuh masalah bisnis, bukan masalah tentang ini demi masyarakat yang lebih baik, ini demi masyarakat yang lebih green energy. Bukan. Berarti sih banyak bang, kan orang suka bilang pemerintah ini nyalahin kendaraan, pabriknya kok diem aja nggak diapa-apain. Nah, menurut gua yang gua pahami itu penyebabnya banyak, bukan cuma satu. Berapi, nah jadi Bang Geo gini, emisi itu berkurang 50% dengan adanya mobil listrik. Selain mengurangi emisi, mengurangi juga lapangan kerja sih emang. Betul. Halo, bersama saya Rahmat Ababil. Selamat datang kembali di debat menggelitik paling asik di Kuningan. Kita di Delik Debat Menggelitik. Di sini kita akan menghadirkan dua narasumber untuk menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Lagi rame-ramenya orang membicarakan sebuah kendaraan yang revolusioner. Yang seperti di film-film Nobita, mobil listrik. Bintang tamu kali ini, dulunya kader PSI. Saya juga dulu baju PMI saya warna merah, kalau misalnya udah usang jadi kuning. Kan baju gitu ya. Sekarang dia bernaung di partai yang kuning. Kebetulan waktu itu juga baju PMI gua tuh jadi kuning karena kebanyakan nyender di pohon beringin. Persis seperti sosok yang satu ini. Memulai karir sebagai staf ahli Ahok. Waduh. Pasti dimarah-marahin mulu. Maju independen sebagai wali kota Batam. Biar dapat email gratis kayaknya. Dan vokal banget menjadi salah satu jubir TKN sewaktu di PSI, tapi sekarang dia bergerak dari rumah ke rumah. Kayaknya dia ngefans sama Hindia, Ben. Langsung saja kita sambut Rian Ernest. Jangan Salim dong. Kan lebih tua. Oh. Ini salah satu politikus yang saya pengen banget nerusin gitu. Rian Ernest Prakasa gitu kayak kurang kayak Prakasanya mana gitu. Soalnya saya stand up komedian. Jadi agak kurang aja kalau ngomong Ernest doang. Selamat datang Bang Rian Ernest. Ya, Bang Ahmed, thank you. Kali ini Abang harus siap berdebat dengan orang kosong yang harus kita isi. Masih mending dia ini kosong karena dia cerdas. Orang cerdas itu kadang karena otaknya kebanyakan sampah, dijejelin apapun nggak masuk. Jadi kita kosongin dulu biar kita bisa ngejejelin banyak pengetahuan sama dia. Wah, bijak juga. Kali ini penantang Bang Rian lumayan brewok. Dan mudah-mudahan banyaknya brewok ini seimbang dan berbanding lurus dengan banyaknya pengetahuan dia tentang mobil listrik. Langsung saja kita panggil Duto Triaji. Saya dari dulu nggak suka banget sama dia. Jangan langsung gitu dong. Jangan langsung gitu. Masa harus saya adu ke ring WFC nih? Ini kan bukan press con ring WFC. Kecuali ini KKJ baru. Ini Paris Fernandes baru kayak begitu. Ini kan Rian Ernest. Emang saya nggak boleh tinju sama orang biasa? Boleh, cuman kan ini bukan tempatnya. Oke. Sono ke Selos kalau mau, bukan ke saya. Kenapa jadi ke acara ini gitu. Debat hari ini kita bakal ngomongin ya, mobil listrik bisa apa sih? Kita ngomongin tentang mobil listrik. Kita ngomongin tentang mobil yang digadang-gadang sebagai kendaraan revolusioner, padahal cuma bisnis-bisnis Bentar dulu. aja. Anda belum memperkenalkan diri. Anda siapa dan dari mana? Oh, udah jelas, saya tahu dari mana. Dari pohon beringin. Bapak dari mana ini? Saya Duto Triaji, Ya. saya perwakilan dari Asosiasi Harapan Subsidi Dana Mobil Listrik Harian yang disingkat sudahlah. Enggak, mendingan langsung bilang saya dari Asudahlah gitu. Kayak capek banget lu kayaknya ngafalin itu kalau kemana-mana diundang. Lumayan tadi 5 menit saya hafalin. Ya emang lama di lu doang ya. Kalau saya dari AEML, Asosiasi ekosistem ekosistem mobilitas listrik. Oh, kirain ekosistem Mobile Legend. Ternyata mobil listrik. Nih, dari kedua narasumber ini tentu akan ada pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan. Apakah Anda memiliki mobil listrik atau berencana membeli mobil listrik? Dari yang kemungkinan punya dulu ya.
Soalnya di kemungkinannya Saya kecil. beli sih. Hah? Saya beli. Aduh, motor listrik aja kayaknya lu itu gak ada yandah ya. Jadi tidak mungkin kayaknya. Kita tanya, Bang Rian punya nggak mobil listrik atau belum punya tapi ingin membeli? Kalau mobil listrik belum punya dan ingin punya. Ingin punya. Belum pas duitnya. Saya motor listrik aja Oh, setiap belum hari. pas itu, iya. saya Habisin dulu buat kampanye. Habis itu baru ada. Ya, saya tahu tidak punya uang pasti. Kalau Pak Duto dia apa ya? Bisa buat slot pasti kan? Itu juga. Ya. Kalau saya sih tidak punya mobil listrik dan tidak punya kemampuan untuk membelinya juga. Jadi kayak saya nggak akan mobil listrik. Saya cukup dengan mobil saya yang pakai diesel di rumah lah. Udahlah, tidak usah sok-sokan beli mobil listrik dan lain-lain dengan kayak oh ini saya cinta lingkungan, enggak, lo cuma pengen pamer aja depan teman-teman lo dan keluarga lo. Ya, cuman kan sekarang itu, maksudnya kalau pas ini ya, reuni gitu kan, kalau misalnya di parkiran reuni SMP yang 174 petang tuh, ada mobil listrik kan berarti ada salah satu angkatannya yang sukses. Lo nggak mau nunjukin itu? Sukses itu menurut saya cuma masalah mindset ya. Waduh. Ya. Super sekali. Super sekali. Udah, itu aja. Ya. Oh, Wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis-manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang, ayo dong tap in. Ini kontaknya, jangan lupa tap in ya. Bang Rian, ya. Bang Rian kan asosiasi ekosistem nih. Iya. Ini kan katanya energi terbarukan kan? Iya. Tapi beneran terbarukan nggak sih kan kalau misalnya butuh tambang lagi untuk litiumnya, harus ngegali lagi yang kemarin aja belum sempat ditutup tuh lubangnya tuh mau ngegali lagi, gimana itu? Lingkungan baru mungkin baru dirusak kayaknya lingkungannya. Menurut pandangan Bang Erwin. Iya. Ya soalnya di Kalimantan aja masih banyak yang bolong-bolong. Kalimantan kalau misalnya di zoom, Iya, kayak anak SMP pubertas. Bekas jerawat mulu, bolong-bolong Kalimantan tuh kalau di zoom out. Iya. Nah, apalagi nanti dengan ada pertambangan litium itu, Iya. makin bolong-bolong. Lama-lama disponsori Derma Express atau enggak skincare lah itu. Maksudnya tanah-tanah kita tuh jadi Iya. pada bolong-bolong rusak. Iya, Gimana iya. nih pandangannya Bang Rian Ernest Prakasa? Prakasa. Eish. Paling pertama Bang Rahmat, soal penegakan hukum sih harusnya tetap ada ya. Kadang-kadang ya itu tadi namanya Indonesia, pengusaha ada yang baik-baik, ada yang nakal-nakal, usil-usil gitu. Yang udah nambang harusnya ditimbun lagi, ini enggak. Nanti bocah berenang meninggal, kan banyak banget kan. Banyak banget. Jadi soal penegakan hukum dan pemulihan keadaan lingkungan harusnya sih dilakukan ya. Itu isu soal penegakan hukum sih. Tapi soal tambang, Indonesia hari ini tuh diberikan karunia tambang nikel lumayan banyak nih. Ya. Dan selama ini kan nikel digaruk-garuk, diekspor keluar, kita nggak dapat apa-apa. Jual mentahnya aja. Jual mentah. Mungkin ini saatnya tambang nikel di Indonesia, diproses di Indonesia, dibikin baterai di Indonesia, dibikin mobil di Indonesia dan motor di Indonesia. Supaya duitnya buat Indonesia juga, buat karyawan Indonesia, transfer teknologinya jadi teknologi orang Indonesia. Harapannya sih gitu, Bang. Saya tuh sempet kemarin ya, bingung kenapa Pak Jokowi itu kayaknya kekeh banget nggak mau ekspor nikel walaupun dikecam Eropa. Iya. Ternyata di backing Elon Musk. Elon Musk itu pakai keren. rudal. Pantesan berani. Bro, Elon Musk aja bohongin Luhut. Bohongin apa? Iya. Oh, kok gak nyebut nama ya? Kok gak nyebut nama? Elon Musk Gue baca pasal undang-undang ITE. Gak boleh nyebut nama. Lu nyebut nama lu. Pak Luhut. kalau Luhut nonton. siapa? Luhut siapa? Binsar. Binsar, iya. Menteri. Dibohongin kan? Iya. Maksudnya hati-hatilah kalau ngomong doyok. Oh, konteksnya soal investasi. Oh, investasi investasi dibohongin. Tesla kayaknya. Iya. Tenang, saya bela. Meskipun lawan, saya bela. Iya, dibela. Haris Azhar aja tetap diproses. Padahal orang deket loh katanya. Mukanya mirip saya lagi. Sialan. Iya lagi loh, kayak lu. Apa emang yang bermasalah sama dia mungkin mirip semua kali ya? Kenapa dibohongin apa sama Elon Musk? Maksudnya kan, Elon Musk datang ke Indonesia bilang, oh kita pengen memajukan industri mobil listrik. Beberapa bulan lalu kan sempat tuh Elon Musk bertemu dengan Pak Luhut untuk membicarakan tentang adanya Tesla, pabrik Tesla di Indonesia. Pak Luhutnya pakai rapi, Betul. Elon Musknya cuma pakai kaos konser ya? Iya, di situ kan bisa kelihatan ya stratanya. Oh iya, Elon Musk Ini tim berarti- produser diproduksi di endorse Tesla nggak sih? Enggak. Oh, ditunggu ya. Ditunggu ya. kalau gitu. Tesla, kalau nggak Tesla lah. Lumayan Kalau lah. mau di sini invest Lanjut, lah, lanjut, nggak lanjut. apa-apa. Iya, SpaceX. dibilangnya ingin memajukan, supaya negara Indonesia itu lebih memajukan green energy. Ya, tapi ujung-ujungnya bisnis. Bukan bisnis.
emang ini tujuan Elon Musk, karena kan nanti orang-orang yang pertama mendarat di Mars orang Indonesia, kata Elon Musk. Jadi tester. Hidup atau enggak? Jadi tester, kita mau hidup di mana aja bisa, di Bekasi panas bisa, di Bandung dingin bisa. Tuhan. Heeh. Tuhan itu. Makin berat nih, bobo Tuhan. Agama berat. Tuhan itu. Enggak, masih Tuhan, belum agama. Tuhan masih oke. Tuhan lah, itu ya. bilang, manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Bukan di bulan, bukan di Minoritas di mana? Aduh, gua tahu jawabannya nih, soalnya kan gua kuliahnya agama ya. Lu kuliah agama, Bang? Iya, gua kan Usuludin. Oh, STM tiba-tiba langsung des. SAG gua. Wah, keren. Sarjana Asian Games. Soalnya Imam Nahrawi kan SAG juga tapi jadi menteri olahraga. Iya. Apaan sih? Yang dimaksud itu, jadi khalifah itu, aduh jangan dah, nanti. Enggak, inti yang pengen saya bilang adalah ini semua tuh masalah bisnis, bukan masalah tentang ini demi masyarakat yang lebih baik, ini demi masyarakat yang lebih green energy. Bukan. Berarti nggak ngedukung Ya penggunaan mobil enggak lah, listrik? buat apa? Maksudnya kalaupun pengen bilang, oh ini kita mobil listrik, jangan bilang itu untuk kebaikan masyarakat. Bilang aja, memang kita lagi butuh duit. Kita ada kebetulan nih, ada pabrik-pabrik mobil, invest ke kita. Ya udah nih, kalau misalkan mobilnya nggak kejual, ya kita nggak bakal dituntut sama pabrik-pabrik ini. Udah, jujur setidaknya gitu loh. Berarti nggak mendukung mobil listrik? Enggak. Kenapa alasannya nggak ngedukung? Ya karena bisnis-bisnisnya itu, bisnis-bisnis dibaliknya yang akhirnya bikin, oh enggak, negara kita malah makin padat. Bilangnya kayak, oh nih kalau pakai mobil listrik, kita bakal makin enak nih hidupnya, polusi tidak ada. Aduh, polusi mobil listrik. Ini terlalu dalam. Kalau gua tuh khawatir ya kalau nggak pakai mobil listrik, gua ya setiap minggu aja token listrik rumah gua bunyi gitu. Apalagi dipakai buat ngecas mobil. Iya, iya. Nah, alasan Bang Ernest apa mendukung ini? Ini kan bisa jadi pemborosan token loh. Sebenarnya sih, pertama, mobil listrik, motor listrik mungkin masih relatif agak mahal harga belinya. Karena teknologi masih baru. Pengembangan baterai juga masih baru. Jadi baterai itu masih terlalu berat, besar, dan mahal. Lucu banget. Besok-besok orang kalau beli mobil, baterai health-nya berapa baterai? Iya. Baterai health-nya berapa? Kayak beli iPhone. Betul. Nah, jadi sekarang mungkin masih mahal kelihatannya. Tapi kalau kita anggaplah pengeluaran semua kita spread istilahnya, kita lihat 3 tahun pemakaian, itu akan lebih murah, Bang. Karena begitu beli kendaraan listrik, udah nggak perlu service maintenance. Oh, nggak ada servis lagi? Karena bahkan STM nih, spare partnya langsung berkurang jauh banget. Ya, justru karena saya STM, ini mengurangi tenaga kerja Nggak dong. STM, ya mungkin. Iya. Itu mungkin terpengaruh tuh. Itu jujur, mungkin terpengaruh teman-teman yang... Pekerjaan lo hilang. Tapi kan dia udah SAG, udah nggak STM lagi. Pekerjaan junior lo Oh, junior dia, iya. Iya. Jadi itu satu ya. Kamu lagi ada gue STM lagi. Spare part berkurang, kemudian oli, kita udah nggak perlu lagi ganti-ganti oli. Tuh, pekerjaan junior lo lagi. Jadi pabrik oli pasti agak bete. Oke, pabrik oli. Pertamina juga mungkin tanda kutip agak bete karena bensin jadi nggak diperlukan lagi. Tapi jadinya memang jadi lebih sehat karena sumber daya dari listrik semua. Memang listrik Indonesia hari ini masih disumbang oleh batu bara. Yes. Karena batu bara itu betul memang ada jeleknya merusak lingkungan, tapi memang secara budget, secara biaya memang paling kompetitif, paling murah. Gue sih pengennya pribadi, kalau bisa kita ke nuklir aja sekalian. Tapi kan bahaya ya bos ya, Jepang aja bisa bocor, apalagi kita ya kan Bang? Ini kan kita masuk sikrum Mediterania sama sikrum Pasifik. Iya. Jajaran gunung-gunung tektonik. Ternyata sarjana geologi juga ya. Kebetulan saya sarjana geologi. Weh. Ya. Tiba-tiba lu. Indonesia itu dikelilingi oleh Ring of Fire, di mana di bagian selatan ya. Lu ngomongin mobil. Ternyata pinter beneran Bang. Lu Pinter bilang tadi beneran. bego, pinter ini. Enggak, pinter, saking pinternya jadi Saya orang sarjana geologi Unpad. Ya, Oh, Universitas Pajajaran. Betul. Oh, betul. Oke. Kirain tadi mau ngelucu, ternyata beneran ya. Enggak. Gue pikir ketupat atau apa. Udah expect lo orang. Udah expect lo. Saya kalau masalah akademi saya nggak mau lucu-lucu. Oh, nggak Wah, lucu. oke. Oh, serius, pendidikan serius. Makanya tadi, nuklir kan nggak mungkin. Sedangkan kalau mau tenaga angin, tenaga air memang masih terlalu mahal. Tapi nih Bang, kalau misalnya... Iya, itu juga. Jadi terlalu mahal dan kurang stabil. Karena matahari kan alam juga, angin alam juga. Hari ini memang batu bara stabil, tapi mungkin merusak lingkungan. Ya. Tapi Bang, kalau Abang naik mobil, pakai BBM kan ngeluarin emisi nih. Begitu Abang naik mobil yang bahannya dari baterai kendaraan listrik, tetap ada emisi karena kan emisi dari batu bara kan. Yeah. Tapi turun langsung setengahnya dari ngebakar bensin. Jadi tetap lebih sehat buat lingkungan. Meskipun tidak bersih sama sekali, itu betul, gue setuju. Nggak bersih sama sekali juga. Karena masih dari batu bara. Tapi tetap kalau gitu berarti setengahnya. bedanya cuman mengalihkan aja kan, mengalihkan polusi yang tadi ya dari masyarakat ini
ke pabrik-pabrik itu. Enggak juga, karena berkurang jadi setengahnya. Berkurang jadi setengahnya. Jadi hilang memang tidak hilang, tapi berkurang setengahnya langsung. Gitu Bang Geologi. Berkurang sebelahnya Bang Geologi. Kan emisinya jadi Mulai 50%. sekarang panggil gua Bang Geologi. Oke, Bang Geo. Branding baru. Bang Geo. Bang Geo. Nah, Bang Geo. Jadi gitu. Gue kayak nyebut TV, Bang Ge. geografi. Nah, jadi Bang Geo gini. Emisi itu berkurang 50% dengan adanya mobil listrik. Selain mengurangi emisi, mengurangi juga lapangan kerja sih emang. Betul. Soalnya tadi banyak yang Masalahnya banyak yang nganggur habis itu. masalahnya begini loh. Kita melihat emisi itu dikeluarkan pada saat mobil itu sedang dipakai. Ya. Padahal saat pembuatan baterainya saja itu juga mengeluarkan emisi dong. Nah, kemarin saya lihat ada orang jual baterai mobil Honda Ioniq 5 second 400 juta. Yang berarti orang-orang ini bakal beli lagi, semakin banyak baterai diproduksi, semakin banyak emisinya juga dong. Jadi nggak ada bedanya. Ini cuma Betul sih. mengurangi Sasarannya jadi orang-orang Tapi kaya. enggak, tapi ini kenapa logika. kesana kayak menghipnotis masyarakat Soalnya kalau sih? emisinya orang miskin emang pas lewat depan kita emisi gitu. Kayak gitu doang Bang emisinya Bang. Iya, jadi Kalau makin orang miskin dikit. ya, kalau orang kaya emisinya emisi mobil itu Bang. Bener. Saya setuju sama Geo ini. Iya Bang Geo. Jadi gini Bang Geo, ini kan logika dasar aja. Memang untuk pertama kali mobil dibuat pasti ada emisi yang mesti keluar untuk ngebuat bajanya, untuk ngebuat baterai pasti ada emisi. Tapi kan dengan satu mobil ini menggantikan mobil BBM yang lama. Jadi pada pembelian pertama gitu ya, mobil pertama pasti akan ada emisi buat pembuatan awalnya. Tapi habis itu kan jadi lebih bersih karena mobil yang BBM mesin-mesin yang combustion ini jadi hilang semua. Jadi yang Abang bilang itu valid, tapi di pertama kali doang mobil itu dibentuk. Pertama kali baterai itu dibentuk. Baterainya kan bisa panjang juga umurnya. Oke. 5-10 tahun, mobilnya juga. Ya, Jadi kalau emang nggak dimainin sambil ngecas awet biasanya. betul, Iya. betul. Kalau itu ngomongin HP Bang ya. Iya. Takutnya HP-nya nggak kembung baterainya. Takutnya nanti ada orang bikin kabel 200 kilo kan. Bisa lu kemana-mana, kabel-kabel mulu tuh. Betul. Mana nih? Asli, Polantas tar kesandung. Nanti di pinggir ada yang lagi main karet ya kan. Gini-gini. Aduh. Asal jangan polisi. sorry, Oh, iya, iya, Anda kontra. Ya jadi apa namanya dengan adanya mobil ini di awal-awal doang mungkin. Pasti pembentukan awalnya pasti akan ada emisi yang lebih. Kesananya kan. bakalan Iya dong, karena kan buat itu kan cuma sekali doang. Kalau misalnya ya, jadi beberapa narasi yang kontra memang saya mengerti. Tapi kalau kita lihat lebih objektif sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Kayak tadi, saya jujur mengakui kan, kalau beralih dari kendaraan BBM yang bakar bensin ke listrik yang sumber batu bara, ya bukan berarti bebas polusi, tapi berkurang jadi setengah emisinya. Emang demikian. Tapi lebih baik kan, berkurang setengah. Lumayan, Saya Bos. setuju nih sama Ernest. Ernest, itu Ernest Prakasa. Sama Bang Ernest. Rasis saya lihat. Enggak biasa Ernest kan panggilnya Ko. Iya, Saya setuju sama Bang Rian ini. Saya setuju. Masalahnya gini Bener loh. juga di awal-awal mungkin harus berkorban lah, semua juga berkorban. Orang Betul. PDKT aja berkorban kok. Ush. Habis itu kan baru dianya yang kita korbanin. Ini ada bener loh. Saya sih cuma penasaran aja ya. Maksudnya kalau memang ini tujuannya adalah untuk kebaikan lingkungan kita semua, untuk mengurangi emisi dan lain-lain, kenapa banyak NGO, banyak aktivis yang menolak mobil listrik? Oh SJW lingkungan hidup itu. Kenapa? Yang kalau pagi tuh dia SJW LGBT, sore itu dia SJW ini feminis, malam dia SJW lingkungan hidup tuh. Betul. Orang itu tuh @pororo76 kan 78. 78. Oh, itu 78. Oh, beda itu yang Bekasi. Ya. Kalau gue yang sama Jakarta Timur, tweet war ya. Oh, yang Pororo 76. Bener, Bang. Lingkungan hidup semuanya pada menolak adanya mobil listrik. Iya. Toh, BBM juga masih kan di Arab Saudi kan masih ada 50 tahun lagi untuk bensin dan BBM tetap ada. Cuman persiapannya untuk 5 dekade itu terlalu cepat nggak sih untuk perubahan dari BBM yang minyak gitu ke listrik? Kalau di Indonesia hari ini soalnya udah saatnya harus berubah sih, karena kita itu penggunaan BBM-nya banyak banget. Dan sebenarnya nih Bang, Pertalite deh, kan orang banyak beli Pertalite masyarakat kan. Sebenarnya itu saya lupa riset dari siapa ya, Kementerian SDM atau siapa gitu. Itu nggak tepat sasaran. Harusnya kan Pertalite itu kan per liternya buat masyarakat yang kurang mampu kan. Tapi ya pembelian di SPBU Pertamina juga nggak terpantau dengan baik. Jadi sebenarnya duit negara yang hilang saat ini juga banyak itu ke Pertalite dan nggak tepat sasaran. Pertalite sama Pertamini, Bang, hilangnya tuh. Iya, yang punya Saya nggak berani nyebut Pertamini ya. paling parah. Wah, Pertamini Pertamini parah. saya nggak berani ya. Itu tadi Pertamini. dua orang ini. Maksud saya, nih di dekat rumah saya ada Pertamini. Pertamini Orang bagus. yang jual
itu jualannya main ngerokok. Gimana saya nggak takut coba? Ngeri banget. Itu mah tolol banget kalau itu masa Gimana saya nggak takut? Goblok banget itu mah. Nggak, balik ke pertanyaan saya. Oh, iya, Kenapa balik, banyak balik. NGO dan aktivis yang menolak itu? Nggak tahu. Iya. Itu gua nggak tahu jawabannya kenapa. Karena gua bukan NGO dan aktivis lingkungan hidup. Gua nggak tahu jujur sih. Buzzer mungkin ya yang tidak suka sama. Kan pemerintah yang mendorong banget. Iya, karena pemerintah Ini itu tuh. tadi pemikirannya pasti gue mengerti. Ini meskipun gue bukan bagian pemerintah, gue mengerti secara keuangan negara. Uang negara kebakar banget buat Pertalite. Dan Pertalite kan ngebakar BBM, emisi juga banyak. Kenapa nggak kita beralih ke yang lebih sehat? Tadi, kalau kita mobil listrik, kendaraan listrik berkurang emisi karbon setengahnya. Kan berkontribusi buat pengurangi global warming dong. Ini kalau percaya global warming ada ya? Abang percaya global warming ada dong? Saya percaya bumi itu datar. Oke. Ya, saya nggak percaya global warming, saya percaya global TV. Global Lebih TV. bagus-bagus acaranya. Betul. Global Wah, warming ini apaan? pendukung Pak Haritanu ya? Enggak, bukan. Bukan. Perindo ya? Bukan. Oh, pantas saya lo manggilnya tadi Koh ya? Oh, terjawab ya. Bukan buzzer. Ya emang saya sering main di RCTI, sinetron. Cuman saya tidak kontrak dengan Pak Hari. Iya, iya. Saya kontraknya sama Pak Encep. Ada produser RCTI, Produsernya. bukan Pak Hari. Jadi saya bukan buzzer ya. Iya, iya. Tapi marilah seluruh Indonesia. apa juga? Ya karena kalau gue belusukan pun, kan gue dengan partai lama pun yang merah gitu ya, Oh. tetap bocah-bocah gitu nyanyi Mars Perindo di depan Marilah gue. seluruh rakyat Indonesia. Bikin dong Golkar juga, masa kalah sama PAN? Kar. Ayo naik Golkar. Bisa dong buat Iya, UMKM. benar. Itu tolong ya liriknya nanti kalau dicatat ya tolong dapat lah saya. Pastilah royalti aman bang. Podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Nah, pemerintah mendorong Ya. untuk Masyarakat beralih. beralih ke mobil listrik. Apakah polusi Jakarta bagian dari konspirasi yang dibuat sama penguasa? Supaya kita cepet-cepet beralih Mind blowing. ke mobil listrik. Karena tiba-tiba dipermasalahkan. Iya, iya. Dan media-media ini kayak seakan-akan kayak barengan gitu loh bikin Oh. Jakarta polusi, Iya. tiba-tiba banyak artis bersuara. Dari dulu saya ngelihat udara Jakarta emang dari dulu begitu kok. Iya, Dari iya, 2017 saya udah ngelihat udara Jakarta begitu. Iya, iya. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Oh. Kayaknya emang ini dah satu-satu. Kayaknya waktu itu para penguasa tuh lagi lihat ke langit gitu nyari inspirasi. Ah ini dia nih. Bisa jadi nih. Untuk ngasih tahu rakyat kalau misalnya kita tuh lagi darurat polusi. Iya, iya, Menurut Bang Rian gimana? Apa itu konspirasi dari penguasa kalau kita ini sebenarnya tidak sehat udaranya? Kalau saya dibanding Guangzhou ini masih aman-aman relatif sih. Saya pernah ngeliat orang di Guangzhou Iya. di YouTube sih nggak Di kesana. YouTube, gimana? Itu parah banget sampai orang Apple aja Iya. nggak pada tinggal di situ. Iya, iya. Padahal pabriknya di situ. Betul. Nah itu yang udah seperti itu baru mungkin ada rencana untuk ke mobil listrik. Ini kan jarak pandang masih kelihatan gitu loh. Ini masih bisa hilang dengan hujan gitu. Dengan banyak trik masih bisa hilang. Kenapa kok isunya jadi ke mobil listrik polusi ini? Kenapa bukan ngilangin polusinya? Iya, iya. Kenapa nambah masalah baru? Itu maksud saya. Nah itu. Jadi polusi hari ini yang beberapa bulan ke belakang ini kayak saya ngikutin aplikasi Nafas, NAFAS. Kebetulan teman-teman saya ngebikin. Di situ memperlihatkan secara real time kondisi polusi Jakarta, Bang Rahmat. Dan kita itu jauh di atas ambang batas versi WHO ya, Benar. World Health Organization. Jadi data itu ada, disampaikan secara terbuka real time, dan dengan kehadiran sosial media memang banyak netizen yang berteriak. Karena kan netizen-netizen sekarang kan ini nih pada punya bocah-bocah nih, kayak gue punya bocah 2. Pada punya bocah nggak? Belum, insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Amin. Bocah-bocah STM tapi. Oh iya, pasukan dong. Jadi ini merasa nih kalau teman-teman, bocah-bocah yang umur di bawah 5 tahun kan mudah rentan jadi ISPA ya, dengan polusi ada. Jadi mungkin ini pas banget aja sih timingnya Bang. Menurut gua polusinya emang ada dan parah, dan kontribusi banyak Bang. Kan orang suka bilang, pemerintah ini nyalahin kendaraan, pabriknya kok diem aja nggak diapa-apain. Nah menurut gua yang gua pahami itu penyebabnya banyak, bukan cuma satu. Kita kan kadang suka nyalahin satu orang kan. Lalu salah lu, ngehe lu gitu. Tapi yang salah itu pabrik juga, pemakai kendaraan BBM juga, bahkan bakar sampah juga. Kadang-kadang kan gue paham lah kalau di pemukiman tambunan itu ya. iya, Tambunan sampah. oh yang orang suka iya, nabun. takut juga kita. Iya, takut. Kenapa jadi ke situ? Gue nggak ngarah. Kalau udah mau masa kampanye cepet takut Bang. Cepet takut itu jujur. Harus hati-hati. Langsung pengen out frame. Jadi itu sih bakar sampah. Kadang-kadang kan kita pengelolaan sampah kan nggak bagus tuh Bang. Kadang-kadang kan apalagi pemukiman padat yang wah ribet nih, udah deh
sapuin aja bakar di tempat itu ngaruh semua sih bang. Jadi banyak faktor bang, dan polusi itu beneran. Bukan Ya, konspirasi menurut mungkin saya. memang Konspirasi. banyak faktor. Apa percaya gitu. konspirasi tersebut? Nah, Soalnya dia kan suka nonton on the spot mulu bang. Oh. Jadi dia kayaknya lebih percaya sama Saya lebih konspirasi. sering nonton Mardigu. Mardi. Aduh, Mardi Warwick ya. Dinaran. Dinaran. Yes. Dan saya sih sangat percaya dengan kalau misalkan polusi ini adalah sebuah konspirasi gitu yang dibuat. Karena benar kata Bang Rahmat tadi, ini semua terjadi terlalu kebetulan. Terlalu kebetulan. Maksudnya kayak tiba-tiba Jakarta polusi, terus tiba-tiba kita disuruh beli mobil listrik, dan ternyata kalau misalkan kita lebih teliti lagi ya, polusi terbesar itu disumbang oleh pabrik PLTU. Oh, pembangkit tenaga udara. Betul. Nah, Tenaga itu uap. kan dimiliki oleh para perusahaan-perusahaan. Itu dimiliki oleh para pemerintah. Kenapa yang bikin masalah itu pemerintah, yang disuruh beli mobil listrik masyarakat? Maksudnya, saya mau terhindar dari ISPA aja, masa saya harus kredit mobil? Tapi yang menarik soalnya bang, mobil listrik memang terlalu mahal. Insentif sekarang ada pemerintah, setiap motor nih, misalnya Bang Ramet kan ber-KTP udah dong, udah dewasa kan. Nah Bang Ramet ini sebenarnya dapat insentif 7 juta rupiah per motor. Jadi misalnya Bang Ramet sekarang ke dealer motor listrik, Bang Ramet itu langsung dapat insentif 7 juta rupiah. Jadi Potongan DP atau gimana? iya kayak gitulah sebenarnya. Jadi misalnya harga di labelnya 20 juta, Bang Ramet tinggal bayar 13 juta, udah bisa langsung bawa motor. Abang lagi nggak di-endorse Wuling kan? Tidak, tapi kan memang kerjaan saya kan di Sekjen AMR. Memang Oke. tugas saya mensosialisasikan kebijakan itu. Jadi memang jujur mobil listrik memang mahal banget dan kayaknya kalau semua orang beli mobil penuh dong kota Iya, kita. Nah, benar. di Jakarta aja kan seingat gue tuh yang pemakai motor roda 2 ya sekitar Jabodetabek itu 20-an juta kendaraan. Jadi 20 banyak. Jadi memang sebaiknya yang ini semua nih yang lumayan juga menyumbang polusi dan enak lah. Pindah ke motor listrik karena kan gue udah pakai nih 2-3 bulan. Oh, udah Nggak pegel. mobil listrik, nggak Nggak pegel. pegel. Tadi kesini ada, nanti bisa lihat. Gue beli motor mirip-mirip kayak Vespaan, tapi ini motor Cina. Nggak pegel karena ada yang nyupirin apa bawa sendiri nih? Lalu Oh, jadi beli motor, iya lucu juga ya, beli motor makanya, disupirin ya. Kalau disupirin ya nggak pegel lah. Mungkin suges ya, nggak Suges. geter. Oh nggak geter. Karena nggak geter kalau lo nyetir, terutama yang teman-teman Grab atau Gojek ya. Kalau gue ngobrol sama yang teman-teman pakai listrik berasa enak bang. Dulu saya minum jamu seminggu 3 kali gitu. Sekarang cuma sebulan sekali gitu. Oh jadi buat Tapi tetap kesehatan minum jamu. masuk akal. Nah, ini bukan konspirasi jamu, bukan konspirasi jamu. Menurut bukan. saya itu salah jamu ya. Salah Kayaknya Oh, pemerintah juga bekerja sama dengan Buyung Upi ya. benar. Kenapa jadi semua disangkut Maksudnya gini pautin? loh, maksudnya gini. Oke lah, kita tahu selain PLTU, penyumbang terbesar itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Oke, dan kita semua juga tahu kalau mobil listrik, motor listrik itu secara harga masih lebih di atas dari motor-motor konvensional. Ya. Nah, gimana caranya kita mau ngilangin polusi dari masyarakat kelas bawah kalau harganya aja mahal? Makanya insentif tadi 7 juta 7 juta per motor. Lumayan lah membantu. Lumayan, 7 juta per Lumayan motor. lah, dari Tapi 20 nggak bisa juta jadi 13. nggak bisa mentahnya ya. Misalkan nih, kita ambil contoh, harga Juta motor mentah. listrik berapa? Kenapa? Harga motor listrik berapa? 20 juta ada, 20 15 juta, ada. kurang 7 juta, jadi 13. 13 juta. Ya, Bisa lah leasing, bisa lah Bang Geo. bisa lah. Bisa lah. Menarik ya? Iya. Lu kontra di sini. Nggak konsisten Kenapa lu sama jadi Roy. oke juga setuju? Konsepnya nggak gitu, Ferguson. Oke. Nah, ini kan dari mobil listrik ini kan tentunya tadi selain mengurangi emisi, Iya. mengurangi pegel-pegel Iya, iya. orang yang nyetir, mengurangi apa namanya polusi, Iya. tapi juga mengurangi tenaga kerja dan mengurangi lapangan kerja. Adalah sedikit-sedikit, terutama bengkel lah. Nah, gimana Adalah nih? Sedikit-sedikit. Untuk apa namanya? Dampaknya gimana? Menambal negatifnya ini. Gampang. Ini ide-ide aja ya. Ini kan Ide. juga acara fun ya, bukan Iya, serius-serius acara banget fun. ya. Ini kan kalau misalnya nikelnya di Indonesia, diolah di Indonesia, pabrik-pabrik buat mobil motor di Indonesia, baterai Indonesia, semuanya berarti pindah ke pabrik manufaktur. Jadi yang biasanya kerja di bengkel, jadinya masuk ke manufaktur. Ada jaminan gak tuh? Ya kan nggak tahu makanya. Ini Ya, kan makanya harus ada jaminan, Iya, jangan iya. kayak PSK Doli, ya kan? Iya. Doli ditutup jadi kemicet, ya kan sama aja gitu loh. Kayak nggak ngasih solusi. Kalau Iya, misalnya emang pengen bikin pembaharuan, ya tanggung jawab juga. Harus Mau dipikirin dikemanain semua. orang-orangnya Betul. setelah kehilangan lapangan kerja. Dan kira-kira dengan infrastruktur yang belum terorganisir, kira-kira kapan bisa dimulai ini semua? Sebenarnya kalau Pertamina kan semua kalau misalnya mau ngisi, bang mau ngecas dong, waduh kita masih BBM, aduh. Nah, betul, pertanyaan Gimana bagus. tuh? Jadi di Pertamina kan grup besar Bang Rahmat. Ada yang BBM, Pertamina Niaga kalau nggak salah atau Patra Niaga. Ada juga yang renewable nya Pertamina Power, PPI, Pertamina Power Indonesia. Jadi di sini aja kayaknya mungkin mereka masih diskusi supaya
di lahan-lahan SPBU Pertamina pun mungkin ini setahu saya mungkin nanti bisa juga ada tempat penukaran baterai buat motor misalnya. Oh. Mungkin juga buat motor mobil buat yang charging juga. Tapi kalau motor terutama motor yang itu ya teman-teman yang biasa Grab atau Gojek gitu, itu kan butuh yang model baterai tuker. Kalau kayak Bang Rahmat syuting ke sana kemari mungkin sehari cuma berapa 60 km, 50 km sih nggak perlu tukar baterai, bisa ngecharge di rumah aja. Abang naik motor listrik, balik nyampe rumah colok bisa. Dan gue lupa deh kapasitasnya rumah dengan kapasitas daya listrik yang standar gitu ya, standar banget itu bisa kok buat malam-malam. Yang penting lu jangan AC lu ada 3 gitu terus lu colok pakai motor listrik mungkin ngedrop ya. Tapi kalau AC lu 1 gitu, 2 mungkin masih bisa. Bisa kok tapi itu. rumah-rumah kayak subsidi gitu bisa memang. Bisa beneran Bang. Bisa, Menarik kan Bang Geo? Menarik kan? Menarik kan? Besok-besok ini kita ngeliat truk-truk tuh, itu powerbank keliling itu. Kita nggak tahu aja itu nanti truk-truk itu membuka lapangan kerja baru juga. Benar, untuk powerbank keliling. Bagus nih, Bagus kan? bagus ini. Gimana Bang Duto? Udah mulai tersenyum gimana? kan, Gue abis ini mau ngeliat brosur wuling dah. Sudah lah. Menarik nih. Saya sih masih agak tidak begitu suka dengan konsep mobil listrik ini ya. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang infrastruktur dan lain-lainnya ya, masih banyak hal-hal yang belum dijamah sama mobil listrik. Ya tadi kayak Mas Rahmat ini bilang, banyak pom bensin yang belum bisa memfasilitasi kendaraan-kendaraan listrik ini. Gimana caranya ini bisa masif, bisa digunakan oleh masyarakat, tapi belum ada infrastrukturnya. Tapi setiap saat pemerintah selalu bilang, ini saatnya kalian beli mobil listrik, beli mobil listrik. Pak, saya ke Gias, beli mobil listrik, saya lagi, ayo beli mobil listrik, anjuran pemerintah. Gimana? Gimana caranya ini bisa terjadi kalau infrastrukturnya tidak menjamin? Coba lu ngomong kayak gitu di depan sales udah kesel deh pasti. Apaan sih lu? Orang gak kerja. Itu kan emang dia kerja aja, Pak. Iya, tapi kalau mobil listrik biasanya chargingnya di rumah. Kalau motor listrik, kalau motor sekedar kalau motor listrik sekedar pulang pergi kantor bisa ngecharge di rumah juga Bang. Jadi nggak perlu ada infrastruktur di mana-mana. Yes. Yang penting kan di rumah lu pasti ada colokan listrik. Soalnya Indomaret tuh udah mulai tuh. Betul. Gue tiap hari biasanya kalau jalan-jalan belusukan nih pasti ntar ke penukaran baterai. Ada Indomaret, Circle K yang kerjasama dengan penukaran baterai itu. Bisa booking dari HP. Terus murah Bang. Gue dari Senayan Durensawit bolak-balik sehari habis goceng. Habis goceng doang. Kalau naik NMAX kan mungkin nggak nutup kali. Wah iya kalau Iya naik kan? NMAX belum lagi kalau misalnya kita bawa cewek lebih Benar, mahal cewek 3 lagi. lagi kan lu bawa kan? Iya, enggak sih, 2. Oh, 2. Ya satunya lagi kan nge-grab deh. Nah, Oh lu juragannya ya? juragan, Iya. grab nanti kita kesana bareng gitu. Aman. Gimana ini? Wah, kalah telak mobil listrik. Ternyata sehat. Ternyata murah. Di Indomaret bisa tukar baterai. Mantap. Besok-besok nih kita nih bisa ngecas nih kayak Tamiya mobil gue nanti. Nggak, maksudnya kalau memang pengen beralih ke mobil listrik, kenapa sekarang nggak dibuat kebijakan, oke kalian yang punya mobil BBM jual semua, kita kasih gratis mobil listrik. Oh iya. Kalau memang tujuannya untuk mengubah itu. Menarik. Dan pemerintah harus mau ngebayar pakai atau oper kredit. Iya, Mau nggak sih bisa pemerintah kan? oper kredit? Yang Ini penting, cicilannya masih soalnya 2 gini tahun loh, lagi. kalau misalkan nih, orang-orang disuruh beli mobil listrik, disuruh beli motor listrik, yang ada kendaraan makin banyak. Iya, Ya, bagus tuh, harusnya ide yang bagus tuh. BBM Ditukar. itu dihilangin dulu. Betul, di swap gitu ditukar. Ide bagus tuh. Sudahlah. Nanti sebagai asosiasi bisa tuh mungkin ide itu. Nah, gua gimana bawa tuh? ke pemerintah. Apa namanya prakteknya dan eksekusinya untuk ya udah yang BBM semua yang BBM nih sini dah kita bayarin. Terus nih duitnya dipakai buat mobil listrik, bisa begitu nggak? Kayaknya bisa aja, tapi karena gue bukan dari pemerintah nggak bisa jawab. Tapi itu ide yang bagus. Setuju, beneran itu ide yang bagus. Di Kenapa swapnya. tidak dilakukan? Saya nggak tahu. Kita tanya dulu sama menteri, nggak tahu. BUMN. Oh. Menteri BUMN lagi lagi ngurusin PSSI. AFC, lagi ngurusin AFC ntar 10 Januari. Nanti dulu ya, kelar main bola dulu baru kita ngomongin Betul. itu. Oke? Oke. Luar biasa sekali ya debat hari ini. Ini debat yang Sehat kan? menurut Nggak pakai guyur-guyur air kan? Wah, Sehat. kagak pakai. Emangnya ini kukuh, bukan. Bukan kukuh. Si Tama kagak. Jangan. Saya. Orang kasih tahu enggak Gua udah gini ya. Lu tiba-tiba gurih air. Menarik sekali ya perdebatan mobil listrik dan memang ada positif dan negatifnya. Dan memang ini tuh harus kita sebagai masyarakat harus andil. Kalau emang niat pemerintah baik ya kenapa tidak kita laksanakan. Dan sejauh ini juga dampak-dampak positifnya yang sudah menggunakan mobil listrik dan motor listrik banyak manfaatnya. Jadi kita bingung juga untuk menolaknya.
Kecuali ditolak paksa, disuruh beli sendiri, tidak difasilitasi, tentu masyarakat menolak. Nah, terakhir, closing statement dari Pak Duto. Gimana untuk pencanangan mobil listrik ini? Apakah Pak Duto dari perdebatan kita hari ini udah berubah pikiran atau gimana? Saya masih berpegang teguh pada pendirian saya kalau ini semua adalah konspirasi. Aduh, udah kebanyakan. Lu subscribe Nasi Judge lu ya? Iya. Hah, sama kamar Jerry lu? Saya masih ya kalaupun ini bukan konspirasi ya, ini memang terjadi secara alami. Cuman anggaplah ini terjadi secara alami. Kalau ini terulang lagi, ada masalah, terus tiba-tiba kita disuruh ngelakuin ini, beli itu. Kalau ini terulang lagi ya kita semua tahu lah ini polanya tuh dari siapa. Udah pasti dari atas, dari pemerintah yang bilang kayak, kayaknya kita butuh duit tambahan deh. Udahlah kita bikin masalah baru aja. Kita ingat kemarin COVID, banyak masalah, tiba-tiba saham-saham perusahaan kesehatan naik. Sekarang ada masalah polusi, saham-saham motor, mobil listrik naik. Jadi sebenarnya ini untuk siapa? Untuk bursa efek. IHSG. Ya, untuk IHSG ini. Lah kalau misalnya bursa efek Jakarta bagus? Iya, terus? Ya Pakai bagus. mobil listrik mereka. Hah? Pakai mobil listrik. Teori Kantor mereka. konspirasi makin melebar. Mau datang pakai Tesla semua. Oke, itu closing statement ya dari Duto Triaji. Nah, kalau misalnya dari Bang Rian Ernest nih, Iya. closing statementnya nih mengenai mobil listrik ini gimana? Paling ya kita semua bisa punya andil lah. Kalau punya keadaan keuangan lagi baik itu bisa beralih lah ke kendaraan listrik. Emisi karbon jadi setengah. Yang naik motor terutama nggak pegel dan jadi lebih murah daripada kita mesti ngebeli bensin dan nggak usah ngantri di Pertamina. Dicoba dulu aja, insentif udah ada. Setiap satu orang, satu NIK bisa dapat insentif Rp7 juta. Wow. Klik Si Sapira, coba Google ya Si Sapira, di situ kelihatan kok semua motor yang buatan dalam negeri 40%, mereka jualan semua, bisa lihat. Oke, terima kasih Bang Rian, terima kasih Bang Duto sudah hadir di acara Delik Debat Menggelitik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Delik Debat Menggelitik, mengatasi masalah dengan masalah baru.